Selamat datang kembali di On My Bana Channel. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca bahasa tubuh lawan bicara dengan akurat. Sebenarnya sangat perlu bagi kita untuk mengenali dan mengetahui gerak-gerik bahasa tubuh lawan bicara kita pada saat berbicara dengan orang lain, baik dalam dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu tonton terus video ini sampai selesai, agar kamu mengetahui bagaimana cara membaca bahasa tubuh lawan bicara kita dengan akurat, sehingga kamu mengetahui apa yang dirasakan oleh lawan bicaramu pada saat berbicara denganmu. Namun sebelum kita mulai videonya, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, komen dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kata-kata yang diucapkan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan pesan yang disampaikan. Bahasa tubuh, termasuk ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan bahasa tubuh lainnya, juga memberikan banyak informasi tentang apa yang dirasakan atau dipikirkan oleh lawan bicara kita. Untuk itu pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membaca bahasa tubuh lawan bicara dengan akurat, sehingga kita dapat memahami lebih banyak pesan yang ingin disampaikan oleh lawan bicara kita dan bisa meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Cara membaca bahasa tubuh lawan bicara dengan akurat. 1. Mengamati ekspresi wajah. Cara pertama adalah mengamati ekspresi wajah dapat memberikan petunjuk yang jelas tentang perasaan seseorang. Perhatikan apakah lawan bicara tersenyum dengan tulus. Jika lawan bicaramu terlihat tersenyum dengan tulus, itu artinya lawan bicara merasa nyaman saat berkomunikasi denganmu. Namun jika lawan bicaramu mengerutkan kening, atau menunjukkan tanda-tanda kegelisahan atau ketidaknyamanan, hal tersebut dapat membantu kamu memahami perasaan dan emosi yang sedang dirasakan oleh lawan bicara. Bahwa dia sedang merasa gelisah dan tidak nyaman. Untuk itu penting untuk mengonfirmasi pemahaman kamu dengan cara yang sopan dan tidak mengganggu. Misalnya, jika kamu melihat tanda-tanda kegelisahan atau ketidaknyamanan pada ekspresi wajah atau gerakan tubuh mereka, kamu bisa mencoba mengonfirmasi dengan bertanya secara terbuka, seperti, apakah semuanya baik-baik saja? Anda terlihat agak tegang. Dengan mengonfirmasi pemahaman, kamu dapat membantu menciptakan ruang untuk pembicaraan yang lebih mendalam dan lebih empatik. 2. Amati gerakan tubuh. Gerakan tubuh seperti gerak tangan atau tubuh, juga memberikan informasi posisi yang berharga. Misalnya, jika kamu menemukan seseorang yang menutup mulutnya saat berbicara, mungkin dia menunjukkan rasa tidak percaya diri atau berbohong, sementara seseorang yang memeluk dirinya sendiri mungkin merasa tidak nyaman atau cemas. Jika kamu sudah memahami bahasa tubuh lawan bicaramu, kamu dapat menyesuaikan pendekatan komunikasimu sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Misalnya, jika Anda melihat tanda-tanda ketidaknyamanan atau ketidakpercayaan diri, kamu mungkin bisa mengubah nada suara atau bahasa tubuhmu untuk lebih mendukung dan membangun kepercayaan diri lawan bicaramu. 3. Perhatikan postur tubuh. Postur tubuh seseorang dapat mengungkapkan banyak hal tentang kepercayaan diri dan statusnya. Seseorang yang tegak dan rileks mungkin memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sementara seseorang yang membungkuk atau menundukkan kepala mungkin merasa tidak aman atau rendah diri. Jika kamu melihat tanda-tanda bahwa lawan bicara mungkin merasa tertutup atau tidak nyaman, kamu bisa mencoba mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keterbukaan dan kenyamanan mereka. Misalnya, kamu bisa mengajukan pertanyaan terbuka yang memungkinkan mereka berbicara secara lebih terbuka atau mengungkapkan perasaan mereka dengan lebih jelas, sehingga mereka merasa aman dan tenang serta tidak merasa rendah diri. 4.
Lihat mata mereka. Mata sering dianggap sebagai jendela jiwa, dan memperhatikan gerakan mata seseorang dapat memberikan wawasan yang berharga tentang pikiran dan perasaannya. Misalnya, kontak mata yang kuat bisa menandakan ketulusan atau ketertarikan, sementara mengalihkan pandangan atau menggeleng-gelengkan kepala mungkin menunjukkan ketidaksetujuan atau ketidakpercayaan. Setelah kamu memahami bahasa tubuh lawan bicaramu, kamu dapat menyesuaikan pembicaraanmu agar lebih efektif dalam menyampaikan maksud dan tujuanmu. Misalnya, jika kamu melihat bahwa lawan bicara mungkin tidak sepenuhnya menerima atau memahami pembicaraan yang kamu sampaikan, kamu bisa mencoba mengubah pendekatan atau penjelasannya untuk lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, sehingga pembicaraan atau pesan yang kamu sampaikan bisa diterima dan dipahami oleh lawan bicaramu. 5. Memperhatikan bahasa tubuh secara keseluruhan. Penting untuk memperhatikan bahasa tubuh secara keseluruhan, bukan hanya satu bagian saja. Ambil semua sinyal yang kamu amati secara bersama-sama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat tentang apa yang dirasakan atau dipikirkan oleh lawan bicaramu. Jika kamu menemukan dari keseluruhan bahasa tubuh lawan bicaramu ada yang menunjukkan kegelisahan dan ketidaknyamanan, maka kamu harus tetap fleksibel dan responsif. Selama interaksi, penting untuk tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan dalam bahasa tubuh atau ekspresi lawan bicara. Jika kamu melihat tanda-tanda bahwa mereka mungkin merasa tidak nyaman atau tidak terhubung dengan apa yang kamu katakan, kamu harus siap untuk menyesuaikan diri dan mengubah pendekatanmu untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung pada saat kamu berbicara dengan lawan bicaramu. Cara memperkuat kemampuan membaca bahasa tubuh. 1. Latihan observasi. Latihanlah untuk menjadi lebih sadar akan bahasa tubuh orang-orang di sekitar Anda dalam situasi sehari-hari. Semakin sering Anda melatih diri untuk memperhatikan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan postur tubuh, semakin baik Anda akan menjadi dalam membaca bahasa tubuh. 2. Berlatih dengan orang yang berbeda. Berinteraksilah dengan berbagai orang dari latar belakang yang berbeda untuk mengembangkan kemampuan Anda dalam membaca bahasa tubuh. Setiap orang memiliki gaya komunikasi yang unik, dan berlatih dengan berbagai jenis orang dapat membantu Anda memahami variasi dalam bahasa tubuh. 3. Belajar dari pengalaman. Setelah Anda mengamati bahasa tubuh seseorang, refleksikan apa yang Anda amati dan bandingkan dengan apa yang sebenarnya mereka katakan. Ini akan membantu Anda memperkuat kemampuan Anda dalam menghubungkan ekspresi fisik dengan pikiran dan perasaan yang mendasarinya. Akhirnya, membaca bahasa tubuh lawan bicara dengan akurat adalah keterampilan penting dalam komunikasi yang efektif. Dengan memperhatikan ekspresi wajah, gerakan tubuh, postur tubuh, dan mata mereka, kita dapat memperoleh wawasan lebih dalam tentang apa yang sebenarnya dirasakan atau dipikirkan oleh orang lain. Dengan latihan dan kesadaran yang tepat, kita dapat mengembangkan kemampuan ini dan meningkatkan kemampuan komunikasi kita secara keseluruhan. Jadi, mari kita terus berlatih dan memperkuat kemampuan membaca bahasa tubuh agar kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan empati dalam setiap interaksi kita. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Buat kamu yang sudah subscribe, saya doakan kamu sukses di masa depan.